Yang lucu-lucu aja ya gua ceritain. Gua, si Gaper, si Kimin, sama si Pendil berangkat dari Bandung. Sengaja nih kita berangkat tuh lewat Yogyakarta. Karena kemudian muncul perempuan setengah baya. Tuh perempuan ngedekatin kami. Mulutnya bau alkohol, bre. Dia bilang ke kami kan, ada yang mau main nggak? Main apa? Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Terus naiklah kita ke kapal feri kan, buat nyebrang ke Pulau Bali. Di atas kapal feri kita keluar dari mobil, nongkronglah kita di gandak feri. Ke penginapan, kami lewat tuh tempat dugem itu. Tertariklah kami pengen masuk ke tempat dugem itu kan. Suara musiknya yang mengundang kami masuk ke tempat dugem itu. Masuklah kita ke tempat dugem. Minumlah kami di sana sambil joget-joget, liatin bule-bule. Gua sebagai Sama manusia. pacar lu gimana ceritanya, Bre? Gini bre, suatu hari sepulang sekolah, cewek gua mutusin hubungan kami. Gua sungguh sangat sedih dan kecewa. Dari sekolah gua sengaja jalan kaki ke arah tempat angkot ngetem. Assalamualaikum Kinoy, apa kabar Bre? Waalaikumsalam Didit. Alhamdulillah, baik bre. Lu gimana kabarnya? Alhamdulillah, aman Bre. Asik gua di konten perdana podcast lu ya. Yoi Bre, mudah-mudahan pada seneng ya nonton. Podcast tentang apa ini Dit? Ngobrol-ngobrol cerita-cerita lucu aja Bre. Mudah-mudahan yang nonton pada seneng. Amin. Kinoy, gua denger minggu kemarin lu ke Bali. Sama siapa lu? Gak ajak-ajak gua lu ya. Iya bre, sama teman-teman sekolah gua. Berempat aja kita ke sana. Sorry gua ngajak-ajak. Gua pakai mobil temen gua bre. Oh, pakai mobil dari Bandung. Wah, nyupirnya lama dong ya. Seru kayaknya Bre. Iya, lumayan lah nyupirnya lama. Tapi untung ada kopi luwak white coffee. Jadi jarang ngantuk kita. Ceria sepanjang jalan. Seru bre. Banyak kejadian lucu-lucu. Iya sih, kebayang pasti seru Bre. Mana ditemenin kopi luwak white coffee lagi. Dan orang-orangnya juga yang ikut pada gila semua. Wah, dan pasti rame. Ceritain dong Bre, yang lucu-lucu aja selama ke Bali itu. Biar yang nonton podcast kita ini pada ketawa. Atau minimal senyum-senyum. Kalau nggak juga, nih pada penonton silahkan cari video di kita. Lalu cari yang lucu-lucu. Oke, ayo Bre, cerita Bre. Yang lucu-lucu aja ya gua ceritain. Gua, si Gaper, si Kimin, sama si Pendil berangkat dari Bandung. Sengaja nih kita berangkat tuh lewat Yogyakarta. Karena di Jogja kita pengen berhenti dan pengen makan gudeg dan istirahat nginep di penginapan di sekitaran pantai di Yogyakarta lah. Nah, begitu kita berangkat sampai Yogyakarta, kita nyari tuh rumah makan gudeg. Begitu udah dapet, turunlah kita dari mobil. Nah, setelah keluar dari mobil, si Kimin tiba-tiba nyamperin Bapak Kusir Delman yang sedang membersihkan kotoran kudanya sambil jongkok di belakang pantat kuda. Si Kimin nanya ke Pak Kusir, "Pak, jam berapa sekarang Pak?" Ditanya jam berapa, Pak Kusir menggeserkan kemaluan kudanya, lalu bilang, "Jam 12:30 Mas." Si Kimin langsung menghampiri kami dan bilang, dan si Pak Kusir itu bisa tahu jam cuma dari menggeserkan kemaluan kudanya. Gua sama si Gaper, sama si Pendil jadi penasaran bro. Dan kami pun menghampiri Pak Kusir tadi. Lalu kami coba tanya ke Pak Kusir jam berapa. Bener loh, Pak Kusir menggeserkan kemaluan kudanya dan tahu jam berapa saat itu. Gua bilang ke Pak Kusir kan, "Bapak hebat, cuma dengan menggeser kemaluan kuda bisa tahu jam berapa saat ini." Si bapak bilang sambil tertawa, Masnya ini gimana toh? Itu di sana tuh ada jam gede, cuma kehalangan kemaluan kuda saya, maka saya geser kemaluannya biar kelihatan jamnya." Untung cuma digeser tuh kemaluan. Coba kalau sambil dikocok-kocok bahaya tuh. Mana si bapaknya lagi bersihin kotoran, pasti ada sabun. Dikocoknya pakai sabun tuh. Goblos kacau lu. Terus gimana ceritanya? Belum sampai Bali ini. Terusin Bre. Ya akhirnya kita makan di warung gudeg. Enak banget bre. Cobain deh lu kalau ke Jogja makan di sana. Habis makan, kita terus ke salah satu pantai lah di Jogja. Nama pantainya nggak usah disebutin aja ya. Kita rencananya mau nginep di hotel sekitaran pantai. Malamnya kita nongkrong di pinggir pantai. Sambil minum kopi luwak white coffee dong tentunya. Lagi santai ngobrol, si Gaper ngeluarin Amer bro. Minumlah si Gaper sama si Kimin. Gua masih Pendil minum kopi aja. Kopi luwak white coffee. Gak lama kemudian muncul perempuan setengah baya. Tuh perempuan ngedekatin kami. Mulutnya bau alkohol bre. Dia bilang ke kami kan, ada yang mau main nggak? Main apa? Main biliar.
yang main Indohoy lah. Ternyata dia PSK bre. Oh, pesek. Terus? Si Gaper yang jawab kan, udah mabuk juga kayaknya si Gaper. Berapa katanya? Si perempuan itu menjawab, 250.000 aja. Si Gaper ngejawab lagi, kalau tuker sama kaos boleh nggak? Si perempuan itu ngejawab, kaos apa? Bentar, gua ambil dulu, kata si Gaper. Si Gaper lari tuh ke penginapan ngambil kaos. Setelah balik dari penginapan, si Gaper ngeliatin kaosnya ke perempuan tadi. Ini nih, kata si Gaper. Si perempuan itu duduk di pasir pantai sambil meriksa kaosnya dan berkata, lumayan nih buat pacar saya, tapi ini belum cukup. Paling kamu cuma boleh grepe-grepe aja. Si Gaper karena udah mabuk mengiyakan aja dan langsung duduk di belakang si perempuan itu. Tangan si Gaper langsung memeluk perempuan itu dari belakang dan grepe-grepe. Si Gaper sambil nempelin badannya ke punggung si perempuan dan pantatnya digoyang-goyangin. Sange si Gaper. Iya, mabuk sih. Tapi cuma bentar si Gaper grepe-grepenya. Si perempuan memberhentikan si Gaper. Udah. Lu grepe-grepe sambil pantat goyang-goyang. Ada yang keras nempel di pantat gua. Lamaan dikit basah tuh celana. Bukan basah lagi tuh, banjir tuh celana. Langsung lemparin ke laut aja si Gapernya, bre. Bener-bener umpalin ke hiu dia. Terus gimana? Iya, setelah perempuan itu cabut, kita pulang ke penginapan. Kebetulan gue sekamar sama si Gaper. Untung kamar penginapannya kasurnya yang twin bed, jadi gue nggak satu kasur sama si Gaper. Kalau enggak, bisa bahaya gue. Bisa bolong pantat lu, bre. Yoi, ngeri. Pas gue rebahan, si Gaper langsung masuk ke kamar mandi. Di dalam kamar mandi, si Gaper lama tuh. Dan suara air kerannya dinyalain terus. Padahal di kamar mandi cuma pakai ember yang sedang lah. Beleberan suara air keluar dari ember juga kedengeran. Pas keluar dari kamar mandi, si kampret senyum-senyum dan langsung molor. Goblos pasti habis colai. Kayaknya sih geblek dasar sange mabuk lagi. Gak tahan si kampret gara-gara kaos grepe. Kaos grepe. Terus gimana ceritanya? Iya, besoknya kita cabut meneruskan perjalanan ke Bali. Sampailah kita di pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Terus naiklah kita ke kapal feri kan buat nyebrang ke Pulau Bali. Di atas kapal feri kita keluar dari mobil, nongkronglah kita di gandak feri. Tiba-tiba ada orang teriak-teriak, "Woi, tolong, itu ada anak kecebur ke laut. Tolong, tolong." Orang-orang mulai melihat ke pinggir feri. Penasaran benar atau tidak ada yang kecebur ke laut. Berdesakan kita melihat anak yang kecebur itu dan orang-orang terdengar banyak yang teriak, woi, tolong, kasihan, woi." Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek loncat ke laut. Kecebur. Si kakek itu langsung berenang nyelamatin anak yang kecebur. Woi, orang-orang yang di feri itu pada teriak, woi, hebat, kek, tolong terus, kek, sini, kek, berenang ke sini, kek. Ada yang tepuk tangan, wah, plop. Begitu si kakek naik ke feri, orang-orang langsung memuji si kakek. Woi, kakek keren, berani sekali, hebat, kek, hebat. Tapi si kakek tiba-tiba marah sambil teriak, woi, tadi siapa yang mendorong saya ke laut? Kurang ajar. Goblos, kirain si kakek beneran berani. Ada yang dorong. Semua orang langsung terdiam dan bubar dari kerumunan. Terus sampailah kami di Bali. Langsung kami nyari penginapan. Kami sampai di penginapan jam 6 sorean lah. Begitu jam 8 malam kami nyari makan di sekitaran penginapan. Ternyata di sekitaran penginapan banyak penginapan lain, bro. Dan ada satu tempat dugem, namun masih sepi tempat dugemnya. Beres kami makan dan nongki-nongki sekitar jam 11-an lah kami mau ke penginapan. Kami lewat tuh tempat dugem itu. Tertariklah kami pengen masuk ke tempat dugem itu kan. Suara musiknya yang mengundang kami masuk ke tempat dugem itu. Masuklah kita ke tempat dugem. Minumlah kami di sana sambil joget-joget, liatin bule-bule. Gua sebagai manusia normal, lihat cewek-cewek bule cantik-cantik dan pada mabuk, dan gua juga cukup mabuk, mulai kecentilan nyari-nyari cewek bule. Adalah nih satu cewek bule, ketika gua lagi joget-joget, doi nempel gua, langsung gua joget bareng doi lah. Sambil joget gua peluk-peluk. Pas gua lihat-lihat teman-teman gua udah pada nggak ada di meja. Melihat teman-teman gua nggak ada, gua langsung mau cabut juga kan. Cuman nggak tahu kenapa di tangan pas gua mau cabut, gua rangkul tuh cewek bule sambil ajak keluar. Ke bawah lah tuh bule sama gua. Orang gua mabuk, ya tanggung lah, gua bawa aja ke penginapan.
Gua pikir si Gaper nanti suruh pindah aja ke kamar si Kimin. Jalanlah gua rangkulan sama si bule cantik ini menuju penginapan gua. Tapi sebelum sampai penginapan, tuh bule ngajak belok masuk ke satu penginapan yang lain. Masuklah kami ke penginapan itu. Tuh bule ngerangkul gua terus-terusan. Si bule cantik ini di depan salah satu kamar berhenti. Lalu dia ngeluarin kunci kamar dan masuklah kami ke kamar. Di kamar kami pun main. Main apa? Main biliar, main Indohoy lah, gua sama si bule cantik. Anjay, beruntung lu ya. Terus gimana? Ya kita main. Setelah selesai main, gua rehat di kasur sambil meluk doi. Gua bingung mau ngajak ngobrol. Gua nggak bisa bahasa Inggris. Gua tahu si bule masih hidup, belum tidur. Akhirnya gua bangun ambil rokok. Terus bilang ke doi, smoke. Si bule ambil satu batang sambil tiduran. Dia masukin rokok ke mulutnya dia kan. Lalu gua nyalain korek, gua kasih api ke rokoknya si bule itu. Merokoklah kita. Dia di kasur, lalu gua ke kamar mandi sambil ngerokok. Di kamar mandi gua ngerokok sambil mikir gimana caranya ngobrol pakai bahasa Inggris. Gua inget-inget kosakata bahasa Inggris. Mana masih ada efek mabuk lagi. Akhirnya setelah rokok habis, gua keluar kamar mandi. Gua ambil minum air putih yang ada di kamar, gua minum, gua tawarin si bule kan, drink. Si bule ambil gelas yang gua sodorin dan minumlah si bule itu. Beres minum, gelasnya dikasih lagi ke gua. Gua simpan gelas di meja, lalu gua tiduran di samping si bule sambil merangkul, memeluk si bule. Lalu gua cium si bule sambil gua bilang again. Terus kami ciuman dan terus kami main lagi. Main biliar. Bener, biliar stick pendek. Terus? Ya kita main lagi. 2 kali kita main malam itu. Habis main yang kedua, kita kecapean dan ketiduranlah kita. Siangnya kita kebangun barengan. Sambil pelukan, gua tatap si bule. Dalam hati gua bilang, cantik banget nih bule. Si bule lihat gua sambil senyum-senyum cantik. Lalu gua cium keningnya, gua cium bibirnya. Terus gua bilang, again. Si bule pun mengangguk. Lalu ciumanlah kami. Ya main lagi dah kami. Main biliar. Keduluan kan? Bukanlah main Indohoy kan? Iya, Indohoy lah kita. Beres Indohoy, sambil gua peluk si bule, gua ngeliat ke jendela. Ternyata matahari udah terang banget. Terus aja gua berdiri, pakai kolor, celana panjang, kaos, terus pakai sepatu. Terus gua bilang ke tuh bule, thank you. Cabut aja gua. Anjay, goblos. Lu bisa main sama cewek bule cantik cuma modal 4 kata doang. Again, smoke, drink, sama thank you. Pemain lu ya, bisa gitu. Bukan pemain, bre. Gua beneran pengen ngobrol itu sama si bule. Malah kalau ke depannya gua pacaran sama doi, gua mau lah. Lu kan baru diputusin sama cewek lu ya. Iya bro, sebelum ke Bali putusnya. Makanya gua nafsu pengen banget nyobain bule setelah putus sama pacar gua. Itu lu putus sama pacar lu gimana ceritanya, bre? Gini bre, suatu hari sepulang sekolah, cewek gua mutusin hubungan kami. Gua sungguh sangat sedih dan kecewa. Dari sekolah gua sengaja jalan kaki ke arah tempat angkot ngetem. Saking sedihnya, gua lupa kalau jalan yang gua ambil melewati STM, musuh bebuyutan SMA kami. Pas sampai kios di dekat STM itu, adalah sekitar 10 orang anak STM sedang nongkrong sambil ngerokok, ngobrol. Ada yang sedang nyanyi sambil joget, bahkan ada yang tidur di pinggiran kios. Mungkin mabuk tuh orang. Mereka melihat gua dan langsung pada berdiri. Gua pun kaget melihat mereka berdiri dan mereka menghampiri gua. Karena melihat banyak orangnya, gua pun ambil jalan cepat dan ke arah pinggir satu gedung. Begitu sampai sana, gua berhenti dan menghadap ke anak-anak STM dan terjadilah pengeroyokan. Pak, gua kena pukul, gua lawan, ambil satu orang gua pukul, tapi gua kepukul 3 kali oleh 3 orang anak yang berbeda. Tiba-tiba anak-anak itu pada kabur. Gua pun heran, kenapa ini pada kabur? Ternyata ada guru mereka yang menghampiri. Melihat anak didiknya pada kabur dan melihat gua sendirian, Pak Guru itu menghampiri gua dan berkata, kamu tidak apa-apa nak? Gua pun menjawab sambil menahan sakit, gak apa-apa Pak, lumayan sakit-sakit sih kena pukul mereka. Pak Guru STM itu berkata lagi, kamu berani sekali melawan 10 anak sekolah kami. Gua pun menjawab, bukan berani Pak, saya salah ambil jalan. Ini di belakang saya tembok gedung ini. Saya nggak bisa kabur, terpaksa saya melawan. Dasar lu bre.
Duh, kayaknya cukup dah kita ngobrol ya. Capek mulut gua ketawa mulu. Mudah-mudahan yang nonton juga pada ketawa, bre. Hahaha, siap Bre, siap. Oke, teman-teman, sampai ketemu lagi ya dengan cerita-cerita lucu lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.